Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Setiawan. Dan untuk hari ini gue lagi mau bikin comparison terhadap sepatu Kompas. Nah, gue mau nge-compare sepatu Kompas dengan sepatu Kompas. Jadi gue bakal nge-compare dua-duanya. Nah, kenapa gue nge-compare sepatu yang sama? Karena begini, kalau kayak nggak tahu, sepatu Kompas itu sekitar beberapa bulan yang lalu tuh mereka tuh pindah pabrik ya. Mereka pindah pabrik dari pabrik yang lamanya yang ya ini based on dari pengalaman orang-orang adalah sepatu Kompas dulu tuh memiliki kayak banyak QC error gitu kan, maksudnya tuh kayak gampang ada yang rusak, terus misalkan ada beberapa lagi yang mengeluhkan kayak eyelets atau apa namanya apa tuh bulatan-bulatan metalnya itu ada yang gampang lepas, atau ada lem-lem yang terekspos, atau kanvas yang bolong atau gimana gitu ya, pokoknya ada beberapa hal yang seperti itulah. Nah, gue di sini gue punya dua sepatu Kompas, artikelnya sama, warna hitam putih yang high, Gazelle high, dan ini gue baru aja beli dari sepatu Kompas kemarin. Ini gue beli dan orang-orang tuh kan banyak yang nge-DM gue gitu ya, bang kok susah banget sih dapat sepatu Kompas. Gue kemarin tanggal 18 September itu tuh gue bangun jam 8 pagi. Terus gue main HP gitu kan, gue liatin Instagram, tiba-tiba ada tulisan sepatu Kompas tuh bakal rilis jam 10 pada tanggal 18 September 2020 itu. Ya udah, gue nunggu aja sampai 9.58, 9.59. Terus udah tuh jam 10 gue buka ya kan. Terus pas gue mau masukin ke cart tuh nggak bisa. Kenapa? Bukan karena habis, tapi karena keranjang gue tuh udah full, cart gue udah full. Ya udah, gue harus ke cart gue dulu, gue hapus-hapusin dulu, baru gue balik lagi. Ternyata masih ada juga, masih belum sold out gitu. Nah ya udah, gue pilih aja langsung size 44, gue pilih yang high, check out, udah beres. Gue masih bingung kayak ini susahnya di mana gitu ya. Padahal gue waktu itu bener-bener ngemasukin ke cart itu tuh pas jam 10 lewat sekitar 5 atau 6 menit lah. Masih bisa beli kok. Jadi kayak mungkin bagi orang-orang yang bilang kayak gitu, mungkin mereka masih belum pernah mencoba beneran untuk beli sepatu Kompas di waktu yang ini ya. Tapi memang di jam 10 lewat 10, jam 10 lewat 15 tuh udah sold out semua. Emang sih. Cuma maksudnya kalau misalnya dibilang susah sih, nggak susah-susah banget gitu ya. Mungkin kalau misalkan dibilang susah untuk kalian yang mungkin nggak bisa bangun pagi gitu kayaknya sih. Oke, jadi ini adalah sepatu Kompas yang diproduksi oleh pabrik yang baru, yang PT Agio Multitex itu. Dan ini adalah sepatu Kompas yang gue beli dari tahun lalu, belum pernah gue buka karena kan gue koleksi gitu ya. Ini jadi Kompas tahun 2019 bulan Februari ya, pas JSD nih gue belinya nih ya. Nah, dari boxnya itu relatively nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Ini semua tagnya sama, bagian belakang juga sama, tulisan Kompasnya, bagian atas juga sama. Yang berbeda hanya itu di bagian bawah. Dulu mereka tulisannya Made in Indonesia, kalau sekarang dibuat di Indonesia ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, langsung aja kita buka dulu. Tentunya untuk di setiap sepatu Kompas itu kalian bakal ngedapetin kartu ya kan, kartu seperti ini. Ini gue untuk yang Gazelle ini gue dapet bab 3. Bab 3 itu adalah untukmu ya. Jadi bab 1 tuh doa, bab 2 tuh pengingat, yang ketiga tuh untukmu, yang keempat tuh kayak dari kami nih kalau nggak salah dah. Jadi ini adalah tulisannya bakti kepada kami untuk para pencari arti ya kan. Dan ini yang baru ya, kita buka dulu. Untuk wrapping papernya sama persis, gak ada perbedaan, tulisan Kompas all the way, cuma gitu-gitu doang. Dan ini adalah bab 2. Gue dapat bab 2 untuk yang ini baru. Di bagian belakangnya ada tulisannya, apapun yang kamu yakini, belajarlah, berjalan, berlari, dan juga berhenti. Gitu ya. Jadi ini yang di bab 2. Foto oleh Raka Aditya. Oke, jadi di sini font yang digunakan ini juga agak sedikit berbeda. Dari ukurannya sih sama persis ya, sama persis. Tapi kalau misalkan yang lama ya, yang lama ini dia lebih muda dibandingkan yang baru. Yang baru tuh lebih gelap gitu ya, gitu, lebih kayak lebih ke coklat dibandingkan warna marun ya gitu. Ini yang bab 2. Nah oke, langsung aja kita ke sepatunya ya kan. Oke, ini dia sepatu Kompas yang produksi terbaru.
Ini yang size kanan ya. Ini yang kanan, berarti gue ambil yang kanan juga di sini. Ini yang, oh ini kiri. Yep, ini dia. Oke. Ini, oh sorry, yang ini ternyata udah used. Berarti gue salah ngambil. Ya sama aja lah, ini juga using nggak terlalu parah sih, maksudnya kayak nggak sampai kotor-kotor banget. Oke, jadi ini adalah sepatu kompas yang terbaru yang diproduksi oleh PT Agio Multitex, yang Multilex atau Multitex ya. Ya itu, pokoknya itulah. Dan ini adalah satu sepatu kompas yang lama. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau misalkan dari jahitannya, ini ada yang berbeda. Lihat nih, di bagian depan ini nih. Nah ini nih, dia kan kayak lebih melengkung ke atas. Kalau yang ini kan kayak ada ke atas dulu, baru garis lurus ke depan. Kalau ini udah melengkung dari bawah. Dan kalau kalian perhatiin juga, ini untuk gazelle stripe-nya juga berbeda loh. Nah ini kan dia tuh gak sesuai dengan ini nih, jahitan yang atas ini kan. Jadi dia nggak berbanding lurus, atau dalam artian tuh kayak mereka tuh saling mengikuti. Kalau yang atas, ini dia mengikuti. Wait, jatuh. Dia mengikuti nih. Ini lurus kayak gini, ini juga. Tuh. Kalau yang lama, dia agak miring. Dia gini, tapi yang ini tidak mengikuti jahitan yang atas. Itu salah satu hal yang bisa gue lihat dari sini ya. Coba ini gue lihat lagi nih. Ya, jadi yang baru memang terlihat lebih proper, dalam artian tuh dia berbanding lurus gitu loh. Bener-bener sama persis atau simetris dengan jahitan yang ini tuh. Jadi ini lurus, ini juga lurus mengikuti. Kalau yang lama, tuh dia miring kan? Lihat tuh. Nih. Ini dia agak miring ke kanan, tapi kalau ini dia masih lurus. Gitu. Dan satu hal yang gue tahu dari sepatu kompas itu, QC-nya adalah mereka tuh kadang agak salah di bagian jahitan untuk stripe gazelle-nya. Contohnya ini. Nih, kalian bisa lihat kan? Ini kayak ada tuh tegakan ke atas gitu. Ini seharusnya kalau misalkan kita ngikutin logo kompas yang asli tuh harusnya tuh cuma melengkung gini doang, tapi ini kayak agak tegak ke atas gitu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan? Tuh. Yang ini nih. Nah, kalau yang baru udah nggak ada problem itu. Semuanya udah proper, udah pas banget. Melengkung langsung ke atas, nggak ada tegakan ke atas gitu. Gitu ya. Jadi itu, terus kalau dari belakang ini gue lihat nggak ada perbedaan yang signifikan. Di bagian bawah ini oh oke. Yang ya ini kalian udah tahu lah ya. Kalau yang di lama itu memang kan banyak banget, kayak kadang-kadang tuh ada lem yang terkelupas, atau kayak foxingnya tuh ada yang lepas gitu. Kalau yang di baru ini bagus banget. Ya kalau misalnya bilang bagus banget, gue bilangnya bagus aja deh. Bagus, karena takutnya nanti ada yang bilang, ini bagusan yang ini, bagusan ini gitu. Gue bakal bilang bagus aja deh gitu ya. Itu kalian bisa lihat sendiri tuh. Foxingnya udah lebih oke dibandingkan yang sebelumnya. Dan untuk sole di bawah ini mungkin karena ini udah pernah dipakai, makanya warnanya agak lebih berbeda. Ini warnanya kayak lebih terang dibandingkan yang ini lebih ke coklat. Tapi kalau ini lebih ke apa ya, coklat campur merah gitu loh, ya kan. Nah, terus lanjut lagi kita ke mana nih, ke tulisan kompasnya deh. Tulisan kompasnya sama persis ya, nggak ada perbedaan juga. Jahitannya juga sama, patchnya juga sama. Oke sih. Yep. Untuk sole-nya juga nggak ada yang berbeda, sama kualitasnya. Bahkan menurut gue lebih bagusan ini, lebih detail yang ini bahkan. Apalagi nih? Yep. Udah sih itu doang. Jadi kalau misalkan dari segi kualitas kompas sudah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Dan kebetulan harganya sekarang mereka naik ya. Kalau nggak salah dulu yang hitam ini tuh harganya 278 deh, atau 250 ya. Gue lupa. Kalau nggak salah tuh yang versi pendeknya tuh 248, yang versi tinggi tuh 278. Tapi kalau sekarang mereka sudah naik harganya jadi 338. Nah, menurut gue sih
penambahan harga itu kalau misalkan memang ditujukan untuk memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, atau nge-improve beberapa part yang dimana kayak ini dulu nih kita salah di jahitan, atau misalkan kayak kita QC error itu lebih sering di jahitan, berarti bagusin dulu jahitannya. Kalau misalkan kita perluin add cost di situ dengan harga berapa tuh berarti? Sekitar 50.000 ya, karena kan udah 78 ya, sekitar 50-60.000. Menurut gue sih itu worth it, karena ujung-ujungnya kita bakal dapetin produk yang lebih bagus, QC-nya juga bagus, dan juga overall lebih enak dilihat gitu. Nah, kalau soal fitting, gue sih lihat dari sini sih mereka sih sama-sama aja. Ini size 44 dua-duanya, nggak ada perbedaan. Tuh sama, iya sama persis. Bahkan malah ini terlihat lebih kecil sedikit ternyata, nggak sama persis tapi lebih besar yang lama sedikit. Nih kalian bisa sini kan, nih tuh lebih tinggi yang ini kan, ini yang lama nih, ini yang baru. Jadi untuk ini gue kan size 44 ya, mungkin gue bisa make ini harusnya sih ya, karena kan tetap downsize nih harusnya ya. Ini size 44 ya, jadi kalau misalnya kalian pengen beli sepatu Kompas, make sure to downsize 1. Nah, kalau kalian nanya ini gue belinya di mana? Tadi kan gue udah bilang gue beli di Tokopedia, dan ini gue beli lewat Sepatu Kompas. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngecek, langsung aja ke Sepatu Kompas, dan kalian tuh tinggal pantengin tuh, misalkan mereka tuh rilis di hari apa, hari Sabtu atau hari Minggu atau tanggal berapa ini. Kalian tinggal pantengin aja, oke? Kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshio Lakisawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshio. And this has been Sepatu Kompas yang memiliki kualitas dan juga bisa dibilang sih tempat produksi yang baru juga. Dan tentunya bakal lebih bagus untuk kedepannya. Siapa tahu mereka bakal bikin sesuatu yang lebih gokil lagi dibandingkan kolaborasi-kolaborasi mereka yang sekarang. Oke guys, thank you, goodbye.